Halo sahabat catur, kita jumpa lagi. Kali ini kita kembali main catur online untuk mempraktekkan teori-teori pembukaan yang sudah saya bagikan di video-video yang lalu. Kali ini saya akan memainkan pembukaan bidak berbaris di sayap menteri untuk melawan pecatur yang kuat. Karena kita akan main dengan pecatur kuat, maka saya sengaja mengambil waktu 10 menit supaya kita punya sedikit waktu berpikir. Kalau 2 menit mungkin kita tidak bisa berpikir secara lebih lama. Lawan kita kali ini pecatur dari Lituania. Sekarang kita mulai partainya. E4, kita buka dulu E6, ya dia ada 4. Seperti biasa di sini kita buka bidak D6. Ya, dia bidak C4, kita tetap C6. Dia kuda C3. Di sini langkah tetap kita bidak D6 tentunya. Ya, dia gajah E3. Kita lanjut bidak E6 seperti biasa, bidak berbaris. Ya, dia gajah D3. Dia belum menyerang, masih menyusun pasukan. Kita juga langkah biasa, gajah B7. Apa kira-kira putih? Mungkin kuda keluar. Oh, bidak F4. Ini bidak berbaris di pusat papan ya. Ya, kita masih tetap langkah biasa, kuda D7. Dia kuda F3. Ini posisi yang sangat kokoh dibikin oleh putih untuk menghadapi bidak berbaris kita ya. Coba Anda perhatikan, sangat kokoh kedudukan putih. Di sini kita kalau kuda gajah ya, tetap kita gajah E7. Dia menteri mulai mengarah ke sayap raja kita ya. Di sini sepertinya kita kalau mengeluarkan kuda, bila dia serang dengan bidak, apa kita berbahaya? Oh tidak apa-apa. Kita kuda F6, masih aman. Yap, dia A3, H3 ya, untuk mungkin melindungi petak G4 untuk mengancam gajah ya. Di sini kita boleh menyerang karena persiapan kita sudah cukup ya. Kita bongkar dulu jalur C ya. Kalau dia pukul, kita pukul dan jalur D sudah terbuka. Apa dia pukul atau maju? Kita lihat dulu. Ya, dia maju. Kalau dia maju berarti kita harus buka jalur E ya. Kita pukul E ke D5. Dia buka jalur E apa jalur C? Nah, tergantung pengen dia. Oh, dia buka jalur C. C pukul D5. Kalau begitu kita bisa serbu bidak D5, B5 dulu. Ya, dia melindungi dengan bidak B3. Nah, di sini kita sudah bisa rokade ya, untuk menyelamatkan raja dan mengaktifkan benteng kita. Kita lihat kira-kira di sini kita, iya dia benteng menduduki lajur D. Kita benteng dulu ke jalur E, mengambil lajur terbuka di rokade. Di sini sebaiknya gajah kita buat untuk bertahan ya, sambil membuka lajur E, gajah ke F8 ya. Di sini kita punya ancam tersembunyi. Gajah dia di E3. Kalau dia tidak memperhatikan maka dia akan terjebak di sini ya. Ada jebakan di sini. Ya, dia menyerbu dengan A4. Kita bisa unggul 1 bidak di sini. Kita
usir kuda dulu. Kuda lari, bidak bisa kita pukul ya. Ya, kuda B1. Kita pukul bidak pakai kuda atau pakai gajah. Nah, kita hitung dulu. Kalau pakai gajah makin, ya kita pakai gajah. Kalau dia pukul, kita pukul gajahnya. Sudah lenyap. Apa dia pukul? Oh, dia maju. Kalau dia maju, kalau kuda kita lari, berbahaya ya. Lebih baik kita pukul dulu, bidak ya. Dia tentu pukul dengan bidak ya. Dia pukul dengan bidak, mengancam kuda. Sepertinya di sini kita akan terjadi pertukaran besar nih. Bisa jadi menteri kita akan ditukar ya. Kita tukar dengan benteng nih. Karena dia ada ancam terselubung ke H7 dengan gajah. Dan menteri kita bisa kena. Kita pukul dulu kuda ya. Oke. Kita pukul kuda, apa dia? Pukul pakai benteng. Nah, ini masalah sekarang. Kalau kita pukul bidak, kalau kita lari berarti kita kalah ya. Berarti kita pilih tukar menteri dengan benteng ya. Karena bila kita pukul bidak, tentu dia gajah pukul bidak, kita ambil pakai kuda dan menteri kita diambil sama benteng. Ya, menteri tukar 2 benteng ya. Lebih baik. Ya, tidak apa-apa. Kita pukul bidaknya, mengancam benteng. Iya, dia buang gajah, skat. Di sini jelas kita harus ambil ya. Kuda pukul gajah. Yap, dia pukul menteri. Ya, kita ambil dulu bentengnya. Sebab kalau benteng sudah kita ambil, kita untuk ya nggak apa-apa, kita benteng. Nah, sekarang baru kita pukul bentengnya. Kalau kita pukul benteng, ya nggak apa-apa. Benteng A pukul D8, kita mengancam gajah. Dan di sini 2 benteng melawan menteri ya. Kalau hitung-hitung buah, kita unggul 2 bidak nih. Ya 2 bidak. Dia aja. Kalau dia raja, berarti kuda kita sudah tidak ada lagi guna di sini ya. Ya, kita bawa ke medan tempur dulu. Oke, ya, apa pakai F6. 2 benteng nilai 10, 1 bidak, 11, berarti 11 lawan 9 ya. Menteri nilai 9, 2 benteng 2 bidak, 11. Dia mengancam kuda. Tidak apa-apa. Pertukaran habis-habisan juga tidak masalah. Karena dalam hitungan buah, kita sudah unggul. Kalau kita harus tidak hati-hati kalah. Ya, kita ancam aja gajahnya dulu ya. Dia pukul atau gajah lari atau dia bantu. Yap, dia pukul untuk membuat bidak kita jelek ya. Tidak masalah. Ya, kita pukul ya. Kita lihat. Dia kuda. Sepertinya kudanya mau ke E4. Ini lebih baik kita halang ya. Kalau lepas ke E4 itu masalah untuk kita. Kita bantu aja dulu. Peta E4 dengan ya bidak maju ke F5 ya. Kita lihat apa langkahnya. Di sini apa kemungkinan langkah dari putih? Menteri. Bidak maju. Ya, dia mau main kuda ya. Kuda ke F3. Sekarang sebaiknya gajah. Bidak dia di F4. Kita ancam dulu lah. Sambil mengeluarkan gajah. Ya, gajah H6. Mengeluarkan gajah ya. Untuk mengancam bidak. Bidak ini kalau dia bantu dia akan kesulitan ya. Tidak mungkin. Kalau dia coba bantu pakai raja, berbahaya. Rajanya sudah ke depan. Lihat dulu apa mungkin dia bantu pakai
raja. Cuma satu-satunya untuk bidak hanya raja yang bisa bantu. Iya benar, dia lebih milih kuda. Kudanya melompat ke depan. Ya, daripada berbahaya sebaiknya bidak kita makan. Ya, bidak kita makan. Kemana menterinya? Atau kuda? Oh, menteri mengancam benteng dan gajah sekaligus ya. Di sini sebelum melarikan benteng kita harus benteng terancam, gajah terancam. Iya, skak dulu ya, benar. Kita skak dulu, baru benteng kita selamatkan. Lihat lari raja dulu. Ya, dia lari ke depan. Kita lari benteng atau double benteng. Lebih baik double benteng ya. Kita double benteng, kalau dia makan bidak, kita punya tempo. Menyerang menteri dan mengancam skak. Ya, ini lebih baik kita benteng dulu. Benteng E ke 8. Kita beri kampion di A6 dulu. Ya, benteng E8. Kalau dia makan atau keluhan bidak, kita bisa benteng mengancam menteri dan punya langkah selipan. Benteng ancam menteri dan skak. Saya lihat apa dia ambil bidak atau dia langkah lain. Ya, sepertinya putih. Lagi, ya benar, dia pukul. Ya, benteng 5 ke D6 mengancam menteri. Tentu kita rencana untuk skak ke G6 ya. Kemana menterinya? Mundurnya atau maju? Atau mengancam gajah? Atau ke belakang? Kita lihat dulu. Rencana kita jelas untuk yang pertama tentu kita skak dulu. Cuma menterinya lari kemana? Ini masalah sekarang. Menterinya mundur ke E2 ya. Di sini kita bisa skak. Rajanya tentu lari ke belakang nanti A1 kan. Ya, kita skak ke 6. Paling-paling rajanya ke H2 ya. Ya, sebab yang F2 udah terlindung sama gajah. Oh, raja maju. Berarti raja maju bisa mat nih. Rajanya bisa kita jepit. Gajah aja, kalau gajah kita ke F4 sudah kalah deh ya. Sudah ada ancam mat selangkah nih. Karena peta ya gajah F4 melindungi F4 melindungi peta G3 ya. Ancaman kita skak mat. Ya, sepertinya putih tidak punya langkah lagi untuk melindungi, kecuali dia korban kuda. Tapi setelah korban, ya dia juga akan tetap kalah pada langkah berikutnya nih. Kalau menteri juga tidak ada ancaman kita, atau dia buka kuda, ya sama, tetap sudah kehabisan langkah. Menteri, ya mungkin putih lagi menghitung apa kira-kira. Ya benar, dia sudah menyerah. Ya, nah sahabat catur, itu tadi sebuah partai yang sangat menegangkan, di mana kita memainkan pembukaan bidak berbaris di set menteri. Ya sahabat catur, semoga partai-partai
catur seperti ini bisa menambah wawasan Anda dalam memainkan pembukaan bidak berbaris di sayap menteri. Seperti biasa, di akhir video kita masuk sesi puzzle. Tema puzzle kita kali ini interception, menghalangi atau mengganggu. Silakan Anda cari langkah terbaik hitam di sini dan berikan jawaban Anda di kolom komentar. Untuk jawaban yang benar, saya akan mengepinnya agar sahabat catur lain juga akan mengetahuinya. Oke sahabat catur, sampai di sini dulu video saya kali ini. Terima kasih buat Anda yang sudah menonton. Sampai jumpa.